Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu dalam acara Jogja Festivals Forum and Expo 2021 yang diselenggarakan secara virtual di Jogja Expo Center pada acara Simposium 3 mengenai ekosistem dan festival market. Dalam forum ini, para pembicara diharapkan akan berbagi cerita tentang kebiasaan baru di masa pandemi atau endemi COVID-19 dalam hal penyelenggaraan festival yang baru, menjaga jaringan dan engagement antara seniman dan publik, serta pengelolaan keuangan, termasuk cara mencari sumber pendanaan baru dan status dukungan pemerintah. Wawasan juga akan diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif advokasi di masa depan tentang isu-isu dan kebijakan festival khususnya di masa endemik. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tidak lupa mengingatkan kembali acara Jogja Festivals Forum and Expo 2021 dapat terselenggara atas kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kabudayaan, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Ambarukmo Group, Pekerja Event Jogja, The Gade Coffee and Gold, serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki Simposium 3 Ekosistem Festival Market. Sebagai moderator kami akan mengundang pada simposium kali ini, beliau adalah saudara Aan Fikrian. Aan mewakili Custom Fest sebagai salah satu penggagas Jogja Festivals, sebuah platform strategis bagi ekosistem kota Yogyakarta. Selain di Custom Fest, beliau juga aktif bekerja sebagai strategis komunikasi bisnis dan bergabung dengan Jogja Creative Society dalam mengembangkan potensi jaringan kota kreatif di Indonesia. Baik hadirin, mari kita sambut moderator kita, Aan Fikrian. Silahkan Mas Aan. Selamat pagi Mbak Santi. Pagi, Sehat? monggo dilanjut. Ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, para hadirin
yang sudah hadir secara daring ataupun luring di dalam agenda Jogja Festivals Forum dan Expo 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori Simposium 3, Ekosistem dan Festival Market. Sebagaimana kita tahu, ekosistem kota festival mungkin belum sepenuhnya bisa terrealisasi dengan baik di Indonesia ya, di kota-kota di Indonesia. Dan kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Jogja Festival dan khususnya pegiat festival di Yogyakarta untuk mewujudkan gagasan besar ini. Namun keberadaan pandemi COVID-19 membuat segala sesuatunya semakin sulit. Dan hari ini kita akan di Simposium 3 ini akan berdiskusi dan membuat merumuskan gagasan-gagasan terkait keterhubungan para pemangku kepentingan dalam ekosistem kota festival. Dan melalui forum ini kita akan mendengar paparan dari para panelis, bagaimana positioning para pemangku kepentingan untuk bersama dan bekerja sama, bagaimana festival, pemerintah dan sektor swasta, institusi keuangan bisa duduk bersama dan merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung sektor seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Para narasumber diharapkan bisa berbagi pemikiran tentang gagasan-gagasan membangun kolaborasi yang berdampak kepada ekosistem dan pasar festival. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan menyimak ya paparan dari narasumber pertama, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Namun sebelum itu kami akan putarkan video profile dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Sangkan Paraning Dumadi, sebuah filosofi Jawa yang berarti setiap manusia wajib memahami dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka kembali. Sebagai putri Keraton Jogja yang dibesarkan dalam tradisi budaya Jawa dan bertugas sebagai penghageng Kawudaran Hageng Punokawan Nitya Budoyo, sudah menjadi kewajiban saya untuk melestarikan kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dan baktiku untuk Ibu Pertiwi tanpa batas. Saya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat pagi, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Kenginjang. Selamat pagi, Mbak Santi, Mas. Pagi. Selamat pagi, Gusti. Pagi, Gusti. Iya, apa kabar? Apa kabar? Baik. Di pagi ini kita akan menyimak paparan dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro terkait ekosistem dan festival market. Namun sebelumnya kami juga ingin menyampaikan bahwasanya sedianya Bapak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Indonesia Maju belum bisa berkenan untuk bergabung karena ada tugas mendadak. Dan maka dari itu kita akan lanjutkan ke sesi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro terkait ekosistem dan festival market. Dari panitia yang akan menyambungkan? Dari panitia? Iya. Ya, baik. Sudah muncul di layar. Mau kami persilahkan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Iya, terima kasih atas kesempatannya ini, Mas. Walaupun ini saya agak sedikit bingung karena saya bukan dari perbankan gitu ya, tapi saya dari pariwisata, industri pariwisata. Jadi hari ini terima kasih atas kesempatannya dan saya diminta untuk membahas bagaimana berkolaborasi antara perbankan dengan industri pariwisata ini menjadi esensial. Oke, next.
Um, slide kedua, jadi kita mohon maaf ya. Iya, baik. Nah, sebenarnya yang saya tekankan adalah pentingnya inklusi keuangan bagi industri pariwisata. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi atau berdialog dengan Kominfo dan dari Kementerian Kominfo, dan mereka memang mengatakan bahwa di pandemi ini yang survive adalah yang sudah masuk ke dunia digital ataupun sudah menguasai inklusi keuangan. Dan memang banyak tanah dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah yang akhirnya dibuka untuk jalur. Karena memang seperti kita tahu bahwa generasi milenial dan juga generasi Z yang menjadi target market dari pariwisata itu selalu menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Dan dengan adanya pandemi lebih lagi gitu ya. Dan memang keputusan-keputusan dari mereka berwisata ataupun mengunjungi festival atau objek wisata itu 90% dipengaruhi oleh media sosial. Dan mereka inginnya dari begitu mereka melihat, lalu mereka bisa mencari informasinya dengan menggunakan gadget mereka dan langsung bertransaksi, membeli tiket atau memesan dan lain sebagainya dengan kemudahan dari ruang lingkup mereka. Itu dari gadget-gadget mereka. Sehingga inklusi keuangan itu cukup penting untuk dunia pariwisata. Mana sekarang ada banyak gerakan-gerakan seperti digitalisasi dan lain sebagainya untuk industri pariwisata. Nanti saya akan membahas lebih penting kepentingannya lagi. Oke, next. Dan memang kemarin kita melihat di Jogja sendiri gitu ya, saya membahasnya di Jogja. Bagaimana di Jogja itu begitu jumlah wisata ini menurun, maka omset UMKM itu menurun drastis. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang Jogja ini bertumpu kepada pariwisata. Dan tentunya dengan kita tidak dipungkiri lagi bahwa Jogja adalah UMKM terendah se-Indonesia, tentu membutuhkan wisatawan ini yang daya belinya lebih dari orang Jogja sendiri untuk akhirnya mereka berbelanja di UMKM. UMKM yang saya sebut ini itu juga masuk ke dalam dunia pariwisata juga, karena UMKM ini tidak hanya retail tapi juga bisa jasa. Nah tentunya seperti desa wisata dan sebagainya itu yang menjadi tumpuan masyarakat, perekonomian masyarakat di sana, tentu banyak yang gulung tikar, bukan gulung tikar ya, tapi tidur sementara. Sedangkan UMKM di Indonesia, tidak hanya di Jogja ya, tapi di Indonesia, itu lebih dari 90% itu adalah di mikro. Mikro ini mayoritas adalah wanita tetap, dan mereka sangat riskan, di mana kalau ada sedikit goncangan, tentu mereka akan tutup. Anak sakit pun mereka akan tutup. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Jogja bertumpu pada pariwisata dan memang mereka yang memiliki daya beli untuk di Jogja. Nah, ini tentu sangat berisiko untuk Jogja. Dikarenakannya pariwisata sekarang memang yang terbesar, industri yang terbesar dengan perputaran ekonomi yang besar. Nah, ini menjadi kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi ulang sejak awal pandemi, dan sekarang sedang mengencarkan sektor-sektor lain untuk juga mengimbangi pariwisata kita. Jadi, supaya kita tidak terlalu bertumpu pada pariwisata. Oke, next. Nah, ini ada kebijakan OJK yang saya ingin ceritakan sedikit, bahwa OJK memiliki, OJK dan juga himpunan perbankan semua ini juga memiliki kebijakan untuk akhirnya membantu perekonomian kita, tidak hanya dari segi pariwisatanya, tapi dari segi perekonomian kita, dengan berbagai insentif.
Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini pinjaman kredit ini sedang yang termurah daripada sepanjang tahun yang pernah kita lalui dengan kur 6%. Dan kur 6% ini langsung kepada pelaku industri. Jadi harapannya dengan ini bisa dan tidak mereka ada modal untuk bangkit kembali setelah pandemi dan juga untuk akhirnya mereka bisa berproduksi lagi. Dan OJK ini juga mendorong adanya pembiayaan melalui peer-to-peer lending. Dan ini peer-to-peer lending itu tidak seperti pinjaman online ilegal, tetapi ini adalah legal dan yang memang ini sedang didorong oleh OJK untuk membantu pertumbuhannya perekonomian. Dan memang OJK juga mendorong untuk BUMDes atau usaha desa ini untuk bisa go digital. Iya. Nah, perbankan juga sekarang sedang bergerilya. Banyak yang menawarkan QRIS. Sebenarnya QRIS ini cukup membantu dikarenakan kalau dulu payment gateway itu selalu ada biaya transaksi di belakangnya yang itu dipotong kepada pelaku industri. Walaupun hanya 2.000, 3.000 sampai dana transaksi lainnya itu 6.000 gitu ya, itu cukup membebani untuk sebuah objek wisata ataupun para UMKM atau juga seperti festival. Dikarenakan contohnya saja misalnya museum biayanya hanya 5.000. Kalau kena pemotongan payment gateway tentu itu akan membebani dia karena itu sudah separuhnya sendiri. Nah, tapi dengan QRIS ini cukup membantu gitu ya. Dikarenakan QRIS ini akhirnya tidak ada charge di belakangnya, tetapi membuat isu di depan. Nah, QRIS ini banyak yang sebenarnya idealnya adalah setiap objek wisata atau setiap festival ataupun setiap event kegiatan apapun itu memiliki satu alat khusus punya ada gitu ya, seperti M-Pos gitu ya, yang akhirnya di situ dilengkapi dengan QRIS dan lain sebagainya. Dikarenakan dengan demikian itu bisa ada kebijakannya, misalnya ada add-on-nya. Jadi harus beli tiket, beli apa lagi, add-on dan lain sebagainya. Sedangkan kalau QRIS yang stiker yang ditempel itu tidak bisa ada add-on-nya. Jadi misalnya 1 jam memilih 1 jam dengan memilih 2 jam dan lain sebagainya, tentu harganya berbeda. Sedangkan kalau yang stiker itu semuanya sama. Nah, beberapa objek wisata dan event dan lain sebagainya di industri pariwisata sebenarnya agak sedikit berat bagi mereka di saat setelah pembukaan PPKM. Dikarenakan mereka harus membeli gadget baru yang dikhususkan untuk peduli lindungi, nanti ada CHSE pelaporannya, lalu ada juga QRIS. Nah, walaupun gadget itu sebenarnya ada yang harganya 800.000 sampai yang harganya jutaan, tentu kita bagi sebuah objek wisata yang sudah tutup berbulan-bulan, 1 juta itu tentu berat untuk membeli sebuah gadget baru. Dan belum tentu mereka juga beberapa objek wisata ataupun event belum tentu juga mempunyai margin untuk beriklan secara digital dan sebagainya. Seperti saya bisa jelaskan. Nah, ini beberapa kebijakan dari OJK, ada juga di Ciku, ada juga ini yang sedang digemborkan sekarang adalah Gerakan Bangga Buatan Nasional. Jadi memang UMKM kita yang
non jasa sebenarnya ini sedang digiatkan oleh pemerintah. Oke, next. Nah, tingkat kesuksesan dari pariwisata kita itu memang bertopang kepada industri. Dan juga ekosistem yang stabil, terkoneksi, dan juga dikenal banyak orang. Nah, ekosistem ini yang akhirnya harus berkolaborasi. Contohnya seperti saya di Badan Promosi Pariwisata Daerah, ini kemarin sempat berdiskusi gitu ya, dengan teman-teman JFF ini untuk bagaimana kita bisa berpromosi bersama untuk festival-festival yang ada di Indonesia ataupun juga di Jogja sendiri. Nah, kami pun dari BPPD tidak hanya berkolaborasi secara internal di Jogja saja, tapi BPPD ini setingkat nasional kami semua berkolaborasi. Nah, ini yang disebut dari ekosistem yang stabil, terkoneksi, dan berkembang. Dan tidak hanya dari BPPD saja, tapi juga dari pariwisata, dari Genpi, dari GP, semuanya ini harus berkolaborasi dengan baik untuk membuat ekosistem yang menjamin kesuksesan dari industri pariwisata kita. Dan memang kalau dilihat pertumbuhan dan industri pariwisata kita ini di 2022 cukup positif. Kita cukup antusias, optimis bahwa akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun memang kita masih mengarah kepada domestik. Ya. Kalau dari segi Jogja, domestik, perputarannya, staycation, dan lain sebagainya, ini akan ditingkatkan. Walaupun beberapa airport dan mancanegara sudah dibuka, tapi kebijakan-kebijakan seperti karantina yang masih berbeda-beda tiap negara, di luar negeri ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit, di dalam negeri juga masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan juga. Ini membuat wisatawan mancanegara kelihatannya masih belum antusias untuk ke Indonesia. Tetapi sebenarnya dari segi domestik pun kita sudah cukup kuat, perputaran ekonomi sudah cukup kuat, dan saya rasa mereka mampu untuk menggenjot perekonomian dari Yogyakarta. Nah, ini saya sering mengatakan bahwa ayo kita main ke desa, bagaimana kita bisa berwisata ke desa dan lain sebagainya. Tentu dari JFFA juga banyak rekan-rekan yang mengadakan dan juga menggandeng desa wisata untuk akhirnya berkolaborasi sehingga via festival ataupun event yang diadakan oleh anggota dari JFFA ini memberikan dampak langsung kepada desa wisata tersebut. Nah, next. Nah, ini. Tadi saya sempat mention bahwa payment gateway dari perbankan ini sudah semakin gampang dan semakin ringan dikarenakan biaya transaksi pun itu juga sudah ditekan kalau dengan QRIS untuk 0% dan lain sebagainya. Nah, tentu kita tidak hanya melihat dari segi perbankan saja, tapi juga banyak fintech di luar sana buatan Indonesia yang sebenarnya menawarkan berbagai opsi untuk mempermudah pemesanan, mempermudah pembayaran transaksi, dan lain sebagainya, seperti apa yang sudah banyak dilakukan di Indonesia, sebenarnya event-event di Indonesia. Nah, ini semakin murah dikarenakan sebuah event itu tidak hanya berupa reservasi dan tiket di awal, tetapi juga ada di merchandising, juga ada di branding dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kolaborasi dengan perbankan itu harus kuat? Dikarenakan keuntungan bagi perbankan pun itu juga dua arah. Festival mendapatkan keuntungannya, juga perbankan mendapatkan keuntungan. Tentu sebuah festival ataupun sebuah event membutuhkan yang disebut adalah sponsorship. Nah, peran dari JFF ini cukup besar untuk perihal yang nomor 2. Ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwa festival atau expo yang
belum besar gitu ya, baru merintis gitu, itu sangat sulit untuk mendapatkan sponsor. Nah, ini bagaimana bisa peran CFFA ini itu mengkolaborasikan antara festival yang kecil dengan festival yang besar sehingga bisa ditawarkan sponsorship ini berdua. Contohnya misalnya Arjok gitu ya, yang sudah memang nasional, dikolaborasikan dengan event yang lebih kecil dan mereka membuat bundling sponsorship. Nanti dibagi berapa persen. Apakah itu 70-30 atau berapa dan lain sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Nah, ini nanti bisa membuat sponsorship atau ekosistem dari festival di Jogja ini lebih sustainable. Dan juga kalau misalnya sebuah big event itu dengan yang small event ini dikolaborasikan, tentu mereka bisa ada penjualan tiket bersama, sponsor merchandising bersama. Contohnya adalah merchandise yang diadakan atau dijual di festival yang besar bisa juga diadakan di yang kecil, begitu juga vice versa. Nah, dengan inilah peran CFFA itu untuk merajut antara satu event dengan event yang lain dengan waktu yang tidak, sebenarnya waktu tidak masalah sih. Jadi bisa jadi event di awal tahun dengan di akhir tahun, dan atau event yang jaraknya dekat, beruntun, sehingga length of stay di Jogja juga makin panjang. Nah, kolaborasi ini yang sebenarnya diinisiasi oleh CFFA. Makanya CFFA ini adalah ekosistem yang perlu disupport oleh semuanya, tidak hanya dari pariwisata sendiri, tetapi juga dari perbankan dan juga dari sektor swasta maupun dari pemerintah. Dikarenakan CFFA ini adalah sebuah ekosistem yang bisa merajut untuk membesarkan event-event yang semua di Jogja. Mereka bisa saling bersinergi, berkolaborasi, karena sebenarnya orang-orang di Jogja itu sudah cukup kreatif. Saking kreatifnya, begitu banyaknya festival yang ada, sehingga sedikit sulit untuk perbankan mengenal semuanya. Gitu. Nah, ini juga termasuk branding. Pada saat sebuah bank yang besar itu membranding atau memberikan sponsorship kepada sebuah festival, maka itu merupakan branding juga bagi festival tersebut. Wah, ternyata saya di branding dengan bank yang cukup besar dan well known dan lain sebagainya. Ini saya memperhatikan bahwa sebelum pandemi itu banyak seperti festival ataupun expo yang memang mereka ada tiket bundling dan juga disponsorship oleh suatu bank, yang akhirnya transaksi pembelian tiketnya itu harus melalui bank tersebut, dan nanti akan ada misalnya dari bank A, kalau beli 3 gratis 1 dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat-sangat bisa dikolaborasikan. Tapi di era pandemi ini mungkin juga kekuatan dari bank-bank kita juga prioritasnya adalah untuk peningkatan ekonomi dari sektor retail mungkin, yang membuat event-event juga menjadi tidak mendapatkan sponsorship. Nah, karena memang juga event ini sesuatu yang beresiko di era pandemi. Tidak dipungkiri bahwa pariwisata ini bukan terkadang ya, tapi memang dirasakan menjadi kambing hitam di saat pandemi, dikarenakan memang kesiapan dari CHSE dan lain sebagainya, protokol kesehatan, peralatan anyar itu sudah tersedia, tapi kita buka yang terakhir. Walaupun kita objek wisata itu yang outdoor dan lain sebagainya, tapi kenapa mall dulu yang buka, bukan dari objek wisata atau desa wisata dan lain sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang memang kita perlu berkolaborasi antara JFFA dengan BPD untuk bagaimana kita bisa
memberikan sedikit pencerahan atau sedikit masukan kepada pemerintah tentang proses atau perkembangan dari festival yang ada di Jogja. Kemarin sempat berkomunikasi juga dengan rekan-rekan JFFE bagaimana pajak entertain itu masih cukup tinggi, sedangkan festival-festival di desa wisata ini perekonomiannya langsung kepada desa, gitu ya. Jadi bukan seperti tempat-tempat entertain yang lainnya. Nah, ini juga suatu kebijakan yang memang kita harus diskusikan. Dan peran JFFE juga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi di segi marketing. Kalau untuk kita sendiri, tentu itu akan berat, karena dari Badan Promosi Pariwisata Daerah, kami tidak punya produk. Yang punya produk adalah industri. Seperti JFFE punya produk di dalamnya festival dan juga video-video marketing promosi di sana yang bisa kita kolaborasikan dan kita promosikan secara bundling. Nah, kalau teman-teman di festival ini punya produk festivalnya, maka kita bisa koneksikan dengan dari UMKM, dari segi hotelnya, dari segi asita, perjalanannya, dan lain sebagainya bisa kita kolaborasikan. Itu fungsi dari saya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dan juga sekarang di Jogja sudah ada Visiting Jogja, di mana beberapa festival juga sudah masuk informasinya di situ, bisa reservasi juga. Dan kemarin begitu Jogja itu PPKM 2, Dinas Pariwisata mengadakan keroncong plesiran di Mangunan yang ternyata antusias dari masyarakat itu cukup besar. Tiket habis sold out walaupun hanya 200 di sana yang offline, dan yang online ini cukup banyak. Ternyata warga Indonesia ini sudah kangen juga dengan festival-festival, apapun festivalnya pasti ditunggu oleh masyarakat. Nah, tentu harapannya adalah JFFE ini bisa nantinya memberikan semacam big data atau data analisis tentang tiap festivalnya, target marketnya siapa, yang datang siapa, perputaran ekonominya seperti apa, yang real ke dalam sebuah data analisis. Yang ini nanti akan kita compile gitu ya, dari Badan Promosi Pariwisata ini akan bersinergi dengan BI, dengan OJK, dengan Dispar, untuk akhirnya memiliki sebuah data analisis yang akurat untuk pariwisata daerah istimewa Jakarta tentu. Nah, saya rasa segitu saja dari saya. Slide saya terakhir ini, matur nuwun, mungkin nanti kita bisa punya banyak waktu untuk berdiskusi. Saya rasa segitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sandi. Terima kasih Gusti Kanjeng Ratu Bendoro Baik, Mas. Atas paparan yang disampaikan. Menarik sekali ya ketika melihat bagaimana sebetulnya pointing-pointing tadi sudah sangat jelas. Bahwasanya tumbuh kembang festival dan destinasi pariwisata ini pasti akan berujung atau bertumpu kepada ekosistem yang stabil. Namun sebagaimana kita tahu ketika sedang giat-giatnya atau seriusnya Yogyakarta membangun ekosistem, kita kemudian berhadapan dengan situasi pandemi. Nah, kemudian ada 4 poin tadi yang menjadi catatan terhadap peran pemangku kepentingan ya, termasuk menjalankan fungsi pemasaran bersama, strategik, sponsorship, dan juga akses permodalan atau kemudian keuangan ya yang berbasis platform digital. Nah, ini menjadi penting. Nah, sebelum kita nanti berdiskusi tentang bagaimana baiknya diurai ya persoalan ekosistem ini, kita akan melanjutkan ke
narasumber berikutnya ada Bapak Yudi Sadono, Senior Vice President Jaringan dan Operasional PT Pegadaian. Bapak Yudi Sadono ini di Pegadaian sudah memulai karir dari tahun 1993, sudah ditempatkan di berbagai daerah, dan terakhir menjadi pimpinan wilayah Kanwil Bandung dari 2017 hingga 2018, dan yang paling akhir beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan dan Operasional Kantor Pusat dari Januari 2019 hingga sekarang. Nah, ini menarik ketika PT Pegadaian Persero ini salah satu BUMN yang tidak hanya berteori tetapi kemudian hadir langsung dalam proses membangun ekosistem jaringan festival. Keterlibatan PT Pegadaian secara aktif di beberapa festival di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk Arjok, Custom Fest, dari tahun 2016 hingga saat ini menunjukkan keseriusan PT Pegadaian ya, sebagai BUMN untuk berkomitmen menopang tumbuh kembang ekosistem. Seperti apa strategik dari PT Pegadaian dan apa yang kemudian dibidik, Bapak Yudi Sadono selaku Senior Vice President Jaringan dan Operasional PT Pegadaian akan menyampaikan paparan maju bersama Pegadaian. Ini sebuah statement yang sangat jelas. Selamat siang Pak Yudi. Ya, selamat siang. Sehat ya Pak Yudi? Alhamdulillah sehat Mas. Semangat terus ini. Ya, ini sangat serius Pak. PT Pegadaian ini berkontribusi langsung. Jadi kalau yang lain masih ngintip atau selang-seling gitu ya, ini konsisten dari 2016 sampai 2021 nggak bergeming. Bahkan pandemi pun juga mendorong kami-kami yang di daerah istimewa Yogyakarta khususnya untuk tetap berfestival. Nah, ya. Saya dengar-dengar ini akan menyampaikan paparan maju bersama Pegadaian Pak ini. Ya, kita istilahnya kita berbagi ya. Kita di sini berbagi. Maju bersama Pegadaian itu adalah sebenarnya adalah tujuan kami, tujuan dan komitmen kita dengan berbagai lapisan masyarakat, baik itu individu, kelompok maupun berbagai kegiatan yang diadakan oleh yang istilah saya itu adalah talent Indonesia yang harus di-announce sampai menjadi talent global yang mendunia gitu. Jadi nggak hanya kita ngurusin yang di istilahnya kita itu ikut menjaga gitu, jaga keberagaman budaya kita, inovasinya seperti apa, itu menjadi aset kita dan juga nanti bisa memperbaiki perekonomian ya, khususnya di masyarakat, dan juga untuk perekonomian di Indonesia itu harus kita mulai dari pemberdayaan apa yang kita punya di sini. Dan itu Pegadaian juga konsisten menjaga kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh talent seniman di Jogja, terutama yang nanti harapan saya bukan hanya Indonesia, tapi nanti kan sudah mengarah ke dunia di sini, Mas. Pak Yudi, tanpa berlama-lama kita akan menyimak paparan dari Pak Yudi. Kami persilahkan. Baik Mas. Alokasi waktu berapa Mas Aan? Ini agak longgar Pak kita Pak. Wah, agak longgar ya. Ini sekalian pengen berkenalan dengan PT Pegadaian, mungkin teman-teman pegiat festival. Oke, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman dari yang ngikutin simposium dari kegiatan Jogja Festival di pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, dan cuacanya juga agak redup, jadi semangatnya lebih beda ini. Baik, sedikit saya akan ceritakan terkait dengan yang namanya kenapa sih Pegadaian dari tahun 2016 kita konsisten istilahnya mengawal ya, dan juga bekerja sama dengan teman-teman dari pelaku seni, khususnya yang dari Jogja Festival, karena saya melihat di sini ada keberagaman ya, keberagaman dari komunitas seni itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa saya bilang hal yang luar biasa? Karena kalau melihat kita yang namanya seni itu tidak istilahnya tidak terbatasi oleh waktu, tidak terbatasi oleh tempat, tetapi di situ dia terus yang namanya itu proses produksinya itu, kalau kita di dunia bisnis atau mungkin di dunia factory, itu proses inovasinya atau proses produksinya itu nggak berhenti.
Karena apa? Saya melihat dulu yang pernah kita ngobrol-ngobrol itu kalau nggak salah juga dari Jogja, juga Mas Hari Pemat ya kalau nggak salah. Itu bahwa manusia itu kan di brandnya itu luar biasa idenya dan indah-indah pasti karena Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya dan Allah itu juga keindahan kan itu intinya di situ. Jadi bagaimana mengkomunikasikan yang ada di istilahnya brandnya, idenya itu dikomunikasikan dalam bentuk karya seni. Nah karya seni itu macam-macam dan kita dalam membentuk ide dalam dunia perbankan, dunia yang lainnya itu semuanya menurut saya adalah sebagai karya seni. Karena bagi kita itu karya seni itu harus mungkin kalau idealisnya seorang seniman itu saya kutip ya, yang ini kenapa kita Pegadian juga kita konsisten, kita kutip salah satunya itu quote dari kalau nggak salah dari seniman musik legend juga di Indonesia itu almarhum Mas Yogi Suryo Prayogo. Jadi di situ itu karya seni itu harus istilahnya benar, indah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau nggak salah itu ada 3-4 kriteria kalau nggak salah. Dan inilah ya yang kita konsisten. Kita melihat ini kesungguhan dari teman-teman Jogja Festival ini bagaimana memberdayakan jenis-jenis istilahnya itu kekayaan seni yang ada di Jogja kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi yang kekinian. Jadi cara mendeliverinya juga hal yang beda. Jadi menurut kami karena di Pegadian itu adalah membuka jaringan seluas-luasnya. Jadi kami tidak akan membatasi bahwa yang bisa mengakses Pegadian itu hanya di komunitas tertentu atau orang-orang tertentu enggak. Tapi semuanya adalah memerlukan akses produk dari Pegadian. Kenapa? Karena di mana di situ ada aktivitas manusia, ya kan untuk zaman sekarang, di situ ada aktivitas ekonomi, di situ pasti memerlukan yang namanya uang. Disitulah kami yang ingin sebenarnya memberdayakan atau istilahnya menggait dari teman-teman dari semua kalangan itu untuk maju bersama Pegadian. Intinya di situ. Tapi tidak hanya di situ, tapi kita ingin itu mulai konsistennya itu seperti apa. Karena saat ini kita melihat beberapa hal itu hanya musiman. Ini yang nggak kita harapkan. Selain musiman juga nanti kalau terjadi sesuatu kita akan melakukan hal itu reaktif. Boleh ambil saya contoh ya Mas Aan dan mungkin teman-teman semua, mungkin yang baru hangat-hangatnya sekarang kemarin di netizen yang ini kayaknya kejadian yang berulang kesekian kali, tetapi karena ini sudah zaman digital, itu diserangnya itu kita adalah reaktif, tetapi kita tidak menjaga dari awal. Kita melihat ini karena di Jogja itu tempatnya wayang. Jadi kita udah untuk kesekian kali sebenarnya wayang itu diklaim sebagai karya seni milik dari suatu negara tertentu. Tetapi pada saat itu yang mengusik Indonesia itu adalah brand ya, di mana istilahnya dari salah satu produk sepatu terkenal di dunia itu memproduksi ada yang limited edition-nya itu gambarnya wayang. Dibilang ini adalah salah satu dari karya seni dari Malaysia, yang saya sebutnya begitu. Netizen pada protes. Nah ini sebenarnya tidak akan terjadi jika kita itu sama-sama menjaga kekayaan intelektual kita, terus bagaimana kita mewujudkan kekayaan intelektual itu seperti apa. Nah, salah satunya melalui model-model yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jogja Festival atau di Artjog dan sebagainya. Ini harus diumumkan. Ya sama, kalau sederhananya kita melihat itu, saya melihat itu adalah kesungguhan dan ini sama, nature-nya sama dengan Pegadian. Pegadian itu melayani masyarakat Indonesia juga dari sejak berdirinya 1901 sampai dengan sekarang itu mengurusi masyarakat itu juga dengan sungguh-sungguh gitu. Itu intinya yang kemarin kami terus berkolaborasi itu karena kita nature-nya sama Mas dan teman-teman semua. Jadi kalau kami melihat ada platform di Jogja Festival ini kan proses kreatif ini dan kami juga ingin meskipun Pegadian ini adalah produknya salah satu perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan Belanda, tetapi kita melakukan proses kreatifnya, baik delivery-nya, caranya, tampilannya, dan sebagainya. Nah ini kami melihat ini suatu karya seni juga.
dalam setiap aktivitas kita melakukan yang namanya karya seni itu harus tetap beriringan dengan apa yang menjadi goal kita. Dan kami melihat ada salah satu ruang ya yang ada di Festival Daerah Jogja itu, makanya kami kemarin melihat nyoba sih ikut gitu. Begitu kita melihat ikut di sana ada keseriusan untuk menggarap potensi ini, nah itu yang kita garap. Jadi kita nggak reaktif. Kalau reaktifnya itu biasanya kalau kita melihat hal-hal itu adalah begitu ada yang sukses baru kita nempel. Kita pinginnya semuanya berangkat dari nol istilahnya. Berangkat ayo gedein bersama-sama. Ini kegiatan-kegiatan yang ini adalah sebagai salah satu dari penyumbang devisa, dan juga sebagai salah satu kegiatan ini adalah meng-create kreativitas atau inovasi dari teman-teman, khususnya teman-teman itu baik seniman maupun teman-teman yang punya daya inovasi dan kreasinya yang luar biasa untuk bisa kita monetize. Kita jadikan itu sebagai salah satu pendapatan yang bisa memberikan yang istilah itu. Karena itu jadi penghidupan kita. Semuanya berasal dari daya kreativitas ini. Dan ditampunglah itu dari teman-teman yang ada di Jogja Festival. Dan kami di situ melihat, kalau yang model yang seperti ini, inilah yang kita harapkan. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat itu Pegadaian tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi harus berangkat bersama-sama dengan teman-teman yang seide, sepaham bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Kalau tidak kita mulai hal ini itu dari kita masing-masing, kemudian kita bentuk kelompok dan makin besar gaungnya, itu tidak akan tercapai apa yang akan kita harapkan untuk membangun ekonomi Indonesia, perekonomian khususnya di masyarakat Indonesia ini. Kami melihat itu nanti keberagaman yang ada di ini nanti menjadi bisa ditampung. Kalau semudahnya analoginya adalah bagaimana kita itu dengan konsisten menggaungkan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Ini yang mulai dari istilahnya kayak kemarin pandemi. Pandemi itu bukan halangan, tapi bagaimana caranya kita membuat kemasan yang berbeda. Pandemi bukan sebagai hambatan. Yang mungkin di layar ini teman-teman bisa melihat istilahnya kami jadi ikut-ikutan, ini salah satu dari quote atau mungkin bahkan jadikan lagu dari teman-teman kita yang ada di Solo itu, istilahnya ojo sambat ayo semangat. Jadi tagline-tagline yang kayak gini itu kayaknya menginspirasi bagi kami yang diberikan amanah di BUMN ini untuk ikut melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai channel, berbagai jaringan. Dan itu kita harus kolaborasi, harus bersama-sama. Nggak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Nggak bisa komunitasnya kita spesialis Pegadaian, urusannya kalau UMKM, judulnya UMKM ya sudah, orang yang mempunyai kegiatan usaha UKM. Tetapi ternyata di kegiatan kayak gini itu dalamnya UMKM-nya banyak. Ada yang perlu kita bina, ada yang perlu kita bantu baik dari sisi permodalan, dari sisi pembinaan pemasaran dan sebagainya. Dan ini harus kita berikan ruang dan tempat. Kita kolaborasinya di situ. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Apapun yang kita lakukan itu kita harus melakukan yang namanya jejaring. Ya, kalau kita melihat yang namanya networking saat ini itu bagaimana kita bisa satu memangkas jalur produksinya, kemudian bisa kita menambah size bisnis kita. Utamanya semuanya kita lakukan dengan cara kita berkolaborasi. Itu yang menjadi salah satu pemikiran kenapa Pegadaian itu konsisten kita itu dengan Jogja Festival. Karena di sini melihat keseriusan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya anak-anak muda kreatif melalui seni. Jadi istilahnya kalau di orang awam ilmunya ilmu puzzle atau ilmu penggaduan, ya kan, dicocok-cocok. Tapi di situ kita akan muncul itu daya kreatifnya. Di situ juga salah satu menjadi inspirasi bagi kami di Pegadaian bahwa kita untuk berkarya itu contohlah dari para seniman. Kalau seniman itu tidak berbatas waktu, tidak terbatas dengan hal yang lainnya, tapi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan apa yang ada di benaknya. Kadang kita masyarakat di Indonesia itu kurang berani memunculkan ide-idenya di sana. Ini yang menjadi salah satu daya tarik kami
untuk ikut bersama dengan Jogja Festival untuk bersama-sama membina, bahkan kita bersama-sama berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan perekonomian melalui beberapa kegiatan. Dan ini idenya juga salah satunya adalah dari tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng itu kalau diem aja, nggak di-announce dia dengan pukulannya tiap dia berjalan, itu juga tidak akan muncul. Orang tidak akan terjadi interaksi, oh bahwa di situ ada jual nasi goreng dan nasi gorengnya masih ada karena dia masih mengumpulkan bunyi. Sama juga yang kita lakukan di sini. Ada aktivitas kreasi yang kreatif, inovatif yang dilakukan oleh teman-teman, tapi kalau kita nggak bersama-sama kita gaungkan dan kita konsisten secara berkesinambungan untuk melakukan kegiatan, saya rasa masyarakat juga tidak akan tahu bahwa ternyata di sana ada kegiatan ini dan ini bisa kita gaungkan menjadi salah satu unggulan bahwa di Indonesia itu mempunyai tenaga-tenaga yang cukup inovatif, cukup kreatif dan cukup membanggakan bagi Indonesia. Jadi lihat yang sisi positif. Ternyata kreasi dari anak bangsa itu bisa kita bawa sampai mendunia. Dan harapannya nanti dari adanya Jogja Festival, yang di situ ada Artjog dan sebagainya, ada Custom Fest yang kemarin kita baru lakukan bersama dengan Pegadaian itu, dunia akan melirik, wow ternyata di Indonesia itu luar biasa juga ya daya kreativitasnya seperti itu. Dan ini harus kita kawal dan harapannya nanti ini akan semakin besar, nanti orang-orang akan melihat. Dan di sini kita akan bisa merangkul semua komunitas-komunitas yang saat ini melakukan kegiatan proses produksi, bisnisnya itu berjalan sendiri-sendiri, itu nanti bisa kita kolaborasikan. Masalahnya saat ini kenapa ekonomi di Indonesia itu menurut saya kurang bisa kelihatan gaungnya, karena semuanya berjalan sendiri-sendiri dan ingin menangnya sendiri. Harapannya di sini saya lihat itu guyupnya itu luar biasa di sini. Itu adalah ciri khas ekonomi atau perekonomian di Indonesia itu adalah guyupnya di sini. Jadi tidak membedakan strata sosial dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya sama, semua bagaimana kita sama-sama membesarkan, sama-sama bisa menyalurkan hobi, yang penting bisa mencapai tujuan yang bersama, itulah yang menjadi salah satu daya tarik dan kita konsisten untuk terus bekerja sama dan mengawal bersama dengan Jogja Festival ini. Dan tentunya harapannya ini kita makin besar, nanti kita akan menarik perhatian dari seluruh komponen pelaku-pelaku di dunia usaha, baik itu perbankan, kemudian yang namanya kegiatan fashion dan sebagainya itu nanti ikut bergabung dengan kita. Karena ini semua akan kita kolaborasikan. Bisa jadi nanti dari Custom Fest yang seperti ini, nanti akan muncul tren yang kita bisa ngalahin dari tren-tren yang ada di Korea. Itu nanti bisa kita munculkan juga di sini. Karena daya kreativitas kita pasti akan lebih baik. Kalau kita melihat sekarang ini di salah satu yang propose oleh teman-teman, seingat saya itu ada yang namanya Festival Jazz di Prambanan. Nah itu saya harapkan itu juga nanti itu menjadi salah satu kiblat bagi musik jazz itu, musisi jazz itu akan bisa diakui secara mendunia kalau sudah tampil di Prambanan Jazz Festival. Itu yang kita harapkan. Makanya kita membuat tagline dan kita lakukan secara konsisten, itu bukan hanya kata-kata maju bersama Pegadaian. Itu adalah harapannya. Karena bagaimanapun juga apa yang menjadi goal kita, tujuan kita bersama itu bisa kita tercapai secara konsisten dan kita harapannya sesuai dengan harapan kalau kita lakukan bersama-sama dan kita lakukan secara sustain hal ini seperti itu. Mungkin itu Mas Aan yang bisa saya share di hari ini. Mungkin kita lebih bisa discuss atau nanti seni pengalaman dari teman-teman yang ada di sini. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Sardono atas paparan yang disampaikan. Maju bersama Pegadaian ya, disampaikan oleh Bapak Yudi Sardono, Senior Vice President Jaringan dan Operasional PT Pegadaian. Ini menarik sekali ketika yang lain, BUMN yang lain masih malu-malu gitu ya. Dan kemudian hal ini juga yang kami sampaikan Pak ketika Jogja Festival beraudiensi dengan Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir.
Jadi waktu itu kita sampaikan peran dan dukungan langsung PT Pegadaian terhadap tumbuh kembang ekosistem. Meskipun sebagaimana yang disampaikan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro tadi, kalau bertumbuh ke satu private sektor atau satu pemangku kepentingan jelas akan kedodoran dalam menopang ekosistem. Nah, seperti apa amanat yang ingin dicapai dalam ekosistem dan festival market? Kami baru saja menerima video keynote speech yang disampaikan langsung oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia, dan kita akan perdengarkan sebentar lagi. Jadi ini baru saja kami menerima, dan tentunya ini nanti akan ada follow up-nya karena membangun ekosistem dan festival market di situasi pandemi ini ada tantangan tersendiri. Jadi dan kami harapkan di diskusi nanti kita mendapat banyak masukan dari rekan-rekan pegiat festival, rekan-rekan yang menjadi bagian dari ekosistem di Yogyakarta ataupun di Indonesia untuk bagaimana di tahap pertama ini menjadikan Yogyakarta dengan keberagaman festivalnya, dengan kekayaan seni dan budayanya bisa menjadi lokomotif ya, untuk membangun festival destination atau destinasi berbasis festival. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik karena di Indonesia belum ada ya yang kemudian satu wilayah, satu provinsi yang berfokus kepada festival destination. Kita nantikan video keynote speech dari Bapak Erick Thohir. Jadi beberapa waktu yang lalu di saat penutupan Arjok, Bapak Erick Thohir hadir langsung ya, ingin mendengar langsung dari kami di Jogja Festival tentang bagaimana membangun festival market. Nah, kemudian kami menyampaikan ini semua harus berpangkal kepada ekosistem yang stabil, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Titik momentum Jogja Festival Forum Expo ini harus atau diharapkan bisa merumuskan satu policy kebijakan yang berpihak kepada pengembangan destinasi berbasis festival ya, atau festival destination. Banyak praktik baik dari negara-negara di Eropa ataupun di Asia Tenggara yang sudah memulai lebih dahulu ya. Artinya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem itu benar-benar dirumuskan dalam satu kebijakan atau keharusan. Menarik sekali melihat atau mendengar paparan dari Pak Yudi tadi. Artinya PT Pegadaian sudah menginisiasi lebih awal ya terhadap potensi festival destination. Karena tidak mungkin kalau proyeksi ini tidak melalui kajian yang kuat, tidak mungkin 6 tahun ya mendampingi festival-festival atau proses festival bahkan di situasi pandemi, di saat perusahaan-perusahaan yang lain justru memilih untuk off atau absen ya di situasi pandemi, tetapi Pegadaian tetap aktif. Nah, ini menarik nanti. Apa yang mendasari atau apakah mungkin karena di situasi pandemi justru pertumbuhan bisnis PT Pegadaian meningkat? Nah, itu yang akan kita diskusikan. Baiklah, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sehat. Piye kabari Jogja? Saya berbahagia dapat mengisi simposium dalam Jogja Festival Forum and Expo atau JFFE 2021 ini. Bicara mengenai ekosistem dan festival market, berbagai proses kreatif dari para pelaku usaha, komunitas serta stakeholder lainnya
hadir melalui keragaman festival di daerah istimewa Yogyakarta, terutama didorong oleh peran rekan-rekan Jogja Festival. Mas Heri Pemat, Mas Aan Firkian, Mas Afi Krisna, Mas Aji Wartono, dan para penggerak event lainnya. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bagaimana Jogja Festival yang mengambil peran sebagai wadah strategis dalam melahirkan kolaborasi di dalam pengembangan potensi kreatif, promosi karya seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional melalui giat festival yang selalu mengundang decak kagum. JFFE 2021 sendiri menjadi titik temu beragam kesempatan, ide, dan kolaborasi yang saya amat percaya akan dapat menghadirkan beragam kebermanfaatan. Mulai dari dukungan terhadap UMKM lokal yang terlibat dalam membuka lapangan pekerjaan, serta tentunya menjadi sebuah narasi inspiratif bagaimana sebuah festival kreatif berkontribusi atas sepenuh-penuhnya kepada kesejahteraan masyarakat yang sangat luas. Ruang Festival JFFE 2021 ini tentu sangat saya harapkan dapat mengambil peran sebagai katalis atas upaya konservasi seni dan budaya, gerakan sosial yang dapat memicu gelombang baru perubahan, tentunya dengan berpijak pada motivasi dan antusiasme untuk terus menumbuhkan Indonesia yang tangguh, merdeka dan berdaulat seutuhnya. Sekaligus dalam kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan sekali lagi apresiasi dan kekaguman event-event jejaring Jogja Festival seperti Art Jog, Custom Fest, Binale Jogja, Ngayo Jazz, Prambanan Jazz Festival, Pinastika Kreatif Festival, dan masih banyak lainnya yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang tentunya menghadirkan warna tersendiri bagi festival kreatif di Indonesia yang tentunya telah layak mendunia. Saya bersama seluruh jajaran Kementerian BUMN, perusahaan BUMN memiliki semangat yang sama dengan Jogja Festival yang senantiasa mempresentasikan keragaman dalam kehidupan satu bangsa Indonesia dengan pendekatan yang kreatif. Semoga momen baik ini dapat membuka banyak potensi sinergi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat menantikan momentum diskusi serta kolaborasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau gagasan. Bisa menuliskan ya di kolom pertanyaan atau di link yang disampaikan di kolom pertanyaan. Bersilahkan. Namun mungkin sebelum itu saya akan mohon izin untuk bertanya kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, sejatinya memang dalam diskusi dengan Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri waktu itu kita dari Jogja Festival memberikan satu masukan untuk bisa diinisiasi ada semacam MOU ya antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ataupun Jogja Festival dengan BUMN ya, dengan Kementerian BUMN karena memang BUMN memiliki satu daya untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan BUMN
untuk menopang tumbuh kembang ekosistem. Karena kalau bertumpu kepada anggaran pemerintah daerah ini pasti akan sangat berat. Mungkin dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ada sebuah experience atau pengalaman atau hal lain yang bisa menjadi masukan bagi kami pegiat festival ini. Monggo kami persilahkan, Gusti. Iya, baik, terima kasih. Kalau MOU, sebenarnya kalau JFFA itu sudah masuk di dalam bagian dari Dinas Pariwisata, menjadi ekosistem yang diakui oleh Dinas Pariwisata ataupun Pemda gitu ya, dari dinas manapun, maka sebenarnya bisa berlindung dengan MOU dengan 10 gubernur yang ditandatangani di awal tahun ini. Jadi itu ada Gubernur se-Jawa, Bali, NTT atau NTB, lalu ada beberapa gubernur lainnya yang memang itu bersinergi untuk menandatangani sebuah MOU untuk peningkatan kepariwisataan. Jadi kolaborasi antara gubernur-gubernur ini dengan Parekraf tentunya itu juga sudah dekat. Nah, tentu saya kurang tahu apakah Dinas Pariwisata pernah ada MOU dengan BUMN atau tidak. Jadi sebenarnya tinggal dibikin turunannya saja kalau memang itu mau ya ditelusuri, daripada membuat MOU baru dengan pihak BUMN. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun saya di Badan Promosi Pariwisata Daerah itu berlindung dengan tanda tangan para gubernur tadi. Nah, dari situ lalu saya bisa berkolaborasi dengan provinsi lain. Gitu. Langsung di situ kita bikin paket bersama, bikin promosi bersama dan lain sebagainya, terlindung dari situ. Jadi tidak perlu ada MOU lagi antar BPD atau antar badan promosi kabupaten dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi sudah ada payungnya di atas. Sebenarnya itu. Nah, tadi seperti yang saya sempat bahas bahwa kalau memang bisa JFFA ini membentuk sebuah paket sponsorship atau branding bersama dari yang tadi event yang besar dengan yang kecil. Jadi dari situ bisa saling berkolaborasi. Ayo berapa persen misalnya. Nanti dari yang besarnya mengambil 75%, sisanya untuk yang kecil atau bagaimana. Tetapi ada dari segi pertanggungjawabannya. Jadi di setiap event tentu harus ada pertanggungjawabannya dengan data analisis yang akurat untuk kita persembahkan kembali kepada pihak sponsorship. Dan sebisa mungkin begitu setelah festival itu selesai, bagaimana kita bisa mengikat sponsorship tersebut untuk tahun berikutnya. Walaupun pendanaannya tidak sekarang, tapi diikat dulu untuk jangka panjang. Dan sekarang saya rasa mungkin perlu diadakan juga dari pihak Jogja Festival ini, Forum Festival, bagaimana bisa ada semacam tabletop bersama dengan jadi duduk bersama dengan para industri lainnya bahwa di tanggal berapa saja akan diadakan dengan festivalnya, lalu hotel mana saja yang bisa berkolaborasi dan lain sebagainya, tentu dengan objek wisata. Jadi misalnya membeli tiket ke sebuah festival mendapatkan tiket untuk ke desa wisata mana dan lain sebagainya. Tentu
kalau kolaborasi dengan BUMN itu cukup menarik, tetapi memang banyak obstacle-nya nanti ke depan. Itu secara cita-cita bagus ya, tetapi tentu tiap BUMN itu ada kebijakan sendiri. Nah, itu yang harus dievaluasi, dan yang pasti ada beberapa BUMN yang juga sedang dalam masa transisi, perubahan-perubahan yang dialami, itu juga perlu menjadi considerate bagi teman-teman siswa. Saya rasa segitu aja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, ini ada pertanyaan dari Ama ya, dari Jogja Festival ke Bapak Yudi Sadono. Sebetulnya bagaimana sih Pak kriteria perusahaan BUMN itu melirik festival gitu? Apakah kemudian melihat jumlah pengunjungnya atau kemudian melihat tipikal festivalnya dan kemudian target-target realistis apa sih yang ingin dicapai dalam konteks ini? Kan PT Pegadaian sudah hadir di beberapa festival di daerah istimewa Yogyakarta. Terus kemudian apakah mungkin ya festival yang berbasis seni budaya itu juga didukung? Nah, kemudian kami juga Mbak Ama ini pengen tahu apakah ketika berbasis seni budaya ini yang ingin dicapai dari internal PT Pegadaian itu apa misalnya gitu? Kalau ada contoh mungkin di luar daerah istimewa Yogyakarta mungkin bisa menjadi pembelajaran gitu. Terima kasih. Oke, baik Mas Aan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ama tadi. Kalau kita melihat sebenarnya itu BUMN itu kan memegang tugas pokoknya itu memegang fungsi peranan itu kan ada dua. Satu bisnis, yang satu itu kan kita ada diberikan amanah yang namanya public service offering. Nah, jadi yang model-model PSO ini yang harusnya sebenarnya peran kita itu juga muncul, bukan hanya muncul di sisi bisnisnya doang gitu. Kalau kita muncul di sisi bisnisnya aja, maka yang muncul adalah begitu kita melihat mau berpartisipasi atau mau ikut dalam suatu kegiatan di kemasyarakatan, institusi atau yang lainnya kan melihat istilahnya bahasa Jawanya aku untuk biro ini, aku mau masuk ke sana. Nah ini kan nggak istilahnya dalam amanah kita ya, kalau kita melihat itu sisi perekonomian kita itu disusun atas dasar gotong royong, atas asas gotong royong. Ini sebenarnya adalah kalau kita melihat ya, kalau kami mengklaim ini istilahnya bahwa PT Pegadaian itu adalah perusahaan yang Indonesia banget gitu. Konsisten bahwa yang diurusi adalah masyarakat yang memang benar-benar memerlukan dan membutuhkan pendampingan dan peran serta dari kami yang mempunyai tugas memberikan permodalan itu untuk orang-orang yang memang benar-benar memerlukan. Jadi enggak hanya dilihat dari sisi bisnisnya, makanya beberapa produk-produk kami itu kita kemas dengan modal yang paling mudah, paling nyaman, paling bisa dijangkau oleh masyarakat itu dari semua kalangan itu seperti apa. Satu itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita istilahnya berkolaborasi dengan yang teman-teman inisiasi dari di Jogja ini? Karena kita melihat bahwa keberagaman dari apa yang dilakukan di seni. Seni itu tidak berbatas waktu, tidak mengenal strata sosial dan sebagainya. Itu adalah bagi kami Pegadaian itu adalah salah satu cara, salah satu channel kita itu mengannounce keberadaan Pegadaian itu seperti apa. Orang saat dari dulu sampai sekarang masih kalau generasi mulai yang X, generasi Y, terutama saya yang ke atas, melihat bahwa Pegadaian ya tempatnya gade doang gitu. Nah kalau kita istilahnya ingin mengenerasi nasabah kita itu seperti apa, kalau kita nggak mendekatkan diri dan kita bersinergi dengan teman-teman yang mempunyai kumpulan untuk mengannounce kita, mengumumkan tentang Pegadaian itu seperti apa, kita hanya mengandalkan yang namanya iklan, kemudian baliho dan sebagainya, ya susah untuk yang seperti itu. Makanya kita proses pendampingan banyak cara yang kita lakukan, bukan hanya dengan teman-teman yang di seni, tapi juga teman-teman yang mulai di sektor-sektor yang lain juga kita ikutkan. Tujuannya apa? Kita ingin menyampaikan pesan bahwa ini loh
Pegadaian sudah berubah menjadi lebih baik. Ya bagi kami adalah apa yang sudah kita lakukan transformasi itu biar nyampe kepada teman-teman. Kalau nyampainya secara ayo kita ngumpul, nanti Pegadaian jadi juru bicara, nggak menarik itu. Tapi kalau menariknya apa? Pegadaian ikut kolaborasi, apa yang bisa ikut sertakan dari peran Pegadaian bersama teman-teman yang di sini. Nah, akhirnya kemarin salah satunya muncul nih produknya, yang itu nanti ikut sama teman-teman itu yang di custom phase. Kita bikin yang namanya kemarin itu produknya itu salah satu merek versi Honda, ya kan? Saya sebut merek nggak apa-apa di sini ya, Mas Aan, yang Bendara itu adalah Honda Versa yang kita kolaborasi dengan teman-teman kreatif seni, kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman dari UMKM yang mau produksi tas dan sebagainya. Kita kemas demikian rupa jadi sepeda motor custom phase, dan kita hal yang limited bisa kita jual lewat Pegadaian juga pendanaannya yang paling murah untuk motor. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana kita cara memperkenalkan Pegadaian, peran dan sertanya itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi target kita. Nah, selain itu target kita tadi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meregenerasi nasabah biar tahu Pegadaian itu apa. Kalau nggak kita lakukan model berbagai cara yang seperti ini, maka statement masyarakat teringat bahwa namanya Pegadaian belum bisa berubah, ya namanya Pegadaian tempatnya Gadai doang gitu. Padahal di sini mulai dari produk investasi, bagaimana nanti kami akan memperkenalkan pada masyarakat tentang investasi emas. Dulu kalau orang-orang tua kita, terutama kakek-kakek kita, nenek kita, investasi emas taruh bawah bantal. Begitu nanti dijual bisa harganya selangit, apalagi sekarang dulu harga berapa. Nah, tapi dari Pegadaian mulai bagaimana kita melakukan istilahnya literasi dengan inklusi, salah satu opsi atau pilihan untuk kita berinvestasi yang aman, salah satunya adalah emas. Nah, kalau kita kemas dengan cara kekunoan, nggak cara kekinian, ya nggak laku, masyarakat nggak tertarik lagi. Padahal kalau kita ingat teori tentang mata uang yang kuno dulu nih, zaman kuno ini, seingat saya ini karena saya juga orang termasuk generasi yang dapat ilmu kuno dulu, bahwa jumlah mata uang yang beredar itu di backup oleh berapa cadangan emas satu negara, bukan di backup oleh cadangan dolarnya. Dolar sekarang turun, ya cadangannya semua balik berlomba-lomba nyari emas lagi. Dan di Pegadaian adalah akses emasnya kita sampaikan kepada masyarakat. Tujuannya seperti itu. Jawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Jadi dari sisi perusahaan ada keinginan untuk meregenerasi tadi ya Pak ya. Nah, nasabah jadi harus melalui hal-hal yang kemudian kalau di festival itu terbarukan. Dan juga sebetulnya justru PT Pegadaian menunggu banyak masukan dari pelaku-pelaku festival untuk dapat bersinergi. Tentunya berarti kan ini sisi B2B ataupun ini harus jalan, tidak hanya B2C atau business to community. Kalau tidak kemudian berbalik ke pengembangan bisnis di PT Pegadaian, maka ini juga akan menjadi hal yang kurang efektif. Ya, ini jadi penting untuk rekan-rekan pegiat festival untuk bisa mendalami juga ya proyeksi dari perusahaan calon mitra atau calon sponsor. Tapi PT Pegadaian berkomitmen membuka diri terhadap tumbuh kembang ekosistem festival. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Joko dari pekerja event Jogja. Ini ditujukan kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kebetulan Bapak Joko ini pekerja event Jogja ini juga menopang laju tumbuh kembang platform Jogja Festival, karena tentunya setiap festival itu butuh peran vendor, butuh peran supplier ya, butuh peran pekerja event atau pekerja festival. Nah, apakah kemudian ada program khusus di Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara khusus itu menampung ya aspirasi dari pelaku festival ataupun pekerja event untuk dikemas menjadi satu destination program? Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk itu lebih kepada peran dari GIPI. Jadi kami bekerja sama dengan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Daerah Istimewa Jakarta, itu ketuanya Pak Bobi.
Jadi aspirasinya maksudnya ke sana. Kalau dari kami, dari BPPD, kami hanya kepada data analisis, lalu mempromosikan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk aspirasi, lalu untuk membuat paket kerjasama, dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih ke KIPI. Karena di KIPI itu ada, kalau nggak salah ada pekerja ini, festival dan event juga, kalau nggak salah di sana. Monggo nanti bisa menghubungi Pak Bobi aja, karena sebenarnya orang pariwisata itu saja. Jadi Pak Bobi pun juga menjadi wakil saya di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Jadi sinergi antara KIPI dengan BPPD ini cukup dekat. Tetapi memang topoksi dari organisasinya kami berbeda. Jadi nanti ujung-ujungnya juga kami akan berkolaborasi, berdiskusi bersama, duduk bersama dengan Aksita, PHRI, dan Hildi Tipari, Organda, dan lain sebagainya, juga bersama di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Jadi kurang lebih begitu perbedaan antara organisasi saya, BPPD, dengan KIPI. Monggo saja, orang-orang KIPI enak kok diajak ngobrol gitu ya. Aspirasinya banyak sekali di sana. Dan memang KIPI Jogja ini termasuk yang aktif dari sekian banyak yang tidak aktif di Indonesia gitu ya. Karena memang cukup baru juga. Dan memang karena mereka pelaku industri, jadi bisa langsung TikTokan mengkoneksikan yang dibutuhkan, supply and demand-nya, dan lain sebagainya. Nanti dari situ lahirlah sebuah kebijakan, atau bukan kebijakannya, lahirlah sebuah referensi, sebuah produk, sebuah kesepakatan yang nanti akan kami bantu untuk menganalisa dan juga push kepada pemerintah daerah Istimewa Jakarta. Kurang lebih kolaborasinya seperti itu. Terima kasih Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah ini sudah ada forumnya ya Pak Joko ya. Jadi sudah ada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan beberapa waktu yang lalu sudah ada MOU yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan seluruh pelaku industri pariwisata termasuk Jogja Festival untuk mengembangkan destinasi MICE dan festival. Tapi memang mungkin follow up dari MOU tersebut yang masih belum terrealisasi ya dengan baik, mungkin karena situasi PPKM, pandemi, karena setelah MOU kemarin kemudian berlaku PPKM dan pandemi yang berkepanjangan, ini juga mungkin nanti butuh di-lead oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dari BPPD ini untuk bisa mengumpulkan kembali energi rekan-rekan ini. Monggo aja, karena memang bulan November ini sebenarnya situasinya cukup bagus, dikarenakan memang kita butuh untuk berdiskusi tentang program kita, program Jogja di 2022. Jadi monggo aja, nanti kita akan mengundang rekan-rekan dari JFFE dan juga KIPI dengan Dispar dan juga rekan-rekan yang lain, asosiasi yang memang concern di bidang pariwisata, untuk kita bisa diskusi bersama nanti sebelum antara akhir November atau awal Desember nanti kita undang. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Mas Kevin ya. Mas Kevin ini menanyakan banyak sekali festival di Jogja ini yang mendapat pembiayaan dari pemerintah. Nah, apakah kemudian SK pendukungan ini bisa dijadikan agunan di PT Pegadaian, Pak, untuk akses pemodalan? Atau misalnya kalau dari rekan-rekan pekerja event ini dapat kontrak kerja gitu dari perusahaan, apakah kontraknya ini bisa dijadikan jaminan untuk akses pembiayaan? Nah ini teknis Pak ini, tapi ini kalau langsung banyak Pak PO-nya yang diantar ke kantor terdekat Pak ini Pak. Oke Mas Aan, untuk pertanyaan tadi, kami saat ini sedang melakukan piloting dan pengembangan yang kita namanya sudah dunia digital adalah digital lending.
Jadi salah satu dari objek untuk bisa mengakses dari produk digital lending kita itu adalah surat kontrak dan juga surat untuk istilahnya kepastian ya pembayaran dari penjaminan bank yang seperti itu dari nilai kontraknya itu saat ini sudah kami lakukan piloting yang masih di Jakarta. Dan itu tentunya juga kemarin sudah, karena saya juga masuk salah satu dari komite kreditnya, secara teknis kami sampaikan nanti juga dari adanya surat kontrak itu juga tetap kami lakukan verifikasi, tapi memang kita prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses yang di tempat yang lain. Nah itu saat ini kami masih sedang piloting masakan, tapi nanti kalau misalkan dari teman-teman yang khususnya yang di wilayah Jogja memerlukan informasi itu nanti bisa langsung via masaan atau nanti kami langsung ke kami, nanti akan kami segera berikan kalau di sana ada potensi itu mungkin nanti pengembangan pilotingnya bisa juga untuk di wilayah area Jogja. Seperti itu teman-teman semua masaan. Terima kasih. Nah ini satu harapan Pak, sudah piloting ya. Jadi ini PT Pegadaian ini memang maju bersama, tidak hanya statement-statement tapi sudah piloting di Jakarta dan mungkin rekan-rekan di Jogja nanti mungkin siap Pak piloting Pak, yang di Jogja sudah pada siap menunggu. Karena memang nanti kalau perlu kita sosialisasi dulu lah dengan teman-teman ini, nanti perlunya aksesnya apa, dalam artian kalau Pegadaian ini kan istilahnya yang proses pendanaannya cepat, tetapi kita harus ada yang namanya jaminan gitu. Kalau jaminannya mungkin nanti yang masih karakter, itu nanti di perbankan, biar kita bagi-bagi kue juga. Kalau semuanya ke Pegadaian semua nanti juga enggak ini industri semua yang financing lainnya nanti enggak bergerak tumbuh nanti kita. Ya ini soalnya pada mengkhawatirkan Pak, takut rekan-rekan ini terjerumus ke pinjol Pak ini Pak. Nah itu yang kita khawatirkan itu betul ya Mas. Insya Allah Mas, nanti kita perluasan untuk piloting kita ada ini nanti bisa kita sounding dulu lah dengan teman-teman di sini nanti. Nah, balik lagi ke akses pembiayaan, mungkin ada kiat-kiat apakah kemudian Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan menginisiasi, karena salah satu faktor yang kemudian menghambat tumbuh kembang ekosistem festival ini adalah keterbatasan akses pembiayaan. Mungkin di sesi akhir ini saya selaku moderator ingin menanyakan ke dua narasumber gitu kan. Bagaimana sih keterbukaan akses terhadap pembiayaan khususnya dan apa yang menjadi nilai hal-hal yang belum tercapai di daerah istimewa Yogyakarta dari sisi akses pembiayaan ini. Mungkin dari GKR Bendoro terlebih dahulu bisa memberikan statement. Baik. Memang tidak dipungkiri bahwa memang akses pembiayaan itu banyak dilakukan di pusat. Jadi kolaborasi kita dengan pusat tentu harus terjalin. Ya. Walaupun kita dekat masih di Pulau Jawa pun, tapi kebijakan di Jogja dengan di Jakarta tentu berbeda. Banyaknya visitor dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi dari analisa dari pihak ketiga yang ingin mendanai kita gitu. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi, harapannya adalah JFFE ini bisa memberikan wadah seperti yang tadi saya bilang, sehingga bargaining power-nya itu juga menjadi lebih kuat bagi para festival-festival ini untuk akhirnya nanti bisa mengajukan sponsorship. Kalau dari kami, Badan Promosi ini, kami tidak bisa membantu dari segi seperti itu, dikarenakan memang kami sebuah badan organisasi yang non APBN, APBD, jadi kami juga peras keringat sendiri sama seperti JFFE. Tentu kami bekerjanya dengan kolaborasi. Nah, saat ini yang kita bisa lakukan itu. Tentu dengan perekonomian yang seperti ini masih uncertainty.
orang masih agak sedikit takut, terutama kepada festival yang memang sedikit, bukan sedikit ya, tapi terhadap pariwisata juga yang resikonya cukup besar di kala pandemi ini. Takutnya nanti sudah dibiayai, ternyata ada gelombang berikutnya, dan ternyata tidak jadi, dan lain sebagainya. Tetapi ini yang harus kita bisa kolaborasikan, maksudnya bisa kita sampaikan kepada Kemenparekraf untuk sebenarnya dari Kemenparekraf itu sudah punya ranatan atau CHSE untuk event dan lain sebagainya, dan mereka punya beberapa support untuk event-event terjadi. Tetapi tinggal nanti bagaimana kita mengakses informasi tersebut atau kita bisa menyampaikan kepada pihak Kemenparekraf. Karena tentunya Kemenparekraf itu mendapatkan informasi dari semua provinsi. Nah, bagaimana event kita itu bisa stand up daripada yang lain. Sebenarnya banyak sih yang bisa stand out dari event-event yang ada di Jogja, dan itu sudah ya nggak diragukan lagi lah, karena memang yang datang saja sudah bukan dari nasional tapi juga dari mancanegara. Nah, harapannya dengan stand out itu kita bisa sebenarnya kalau dari pemerintah itu karena mereka terpaku dengan SPJ dan lain sebagainya, jadi otomatis kita nggak bisa acaranya itu 3 bulan lagi kita minta sponsornya sekarang, kan tidak mungkin. Nah, itu dia kenapa ayo kita di akhir tahun ini berkomunikasi lebih dekat sehingga kita bisa mengajukan atau memberikan masukan kepada Kemenparekraf di akhir tahun ini, gitu. Sehingga paling tidak itu bisa menjadi pertimbangan mereka untuk di 2022. Nah, kan seperti itu. Kalau dari kami cuma bisa ayo kita promosi bersama-sama sehingga bisa lebih banyak lagi yang hadir dan lain sebagainya, memperkenalkan festivalnya menjadi lebih besar dan lain sebagainya, itu yang bisa BPD lakukan. Dan kita linknya sengaja itu bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Dan terakhir ke Pak Yudi Sadono nih, seberapa penting sih Pak market festival dan ekosistem ini bagi PT Pegadaian? Apakah sudah pernah ada research gitu ya, kan sudah 6 tahun kan mendukung beberapa festival besar di Indonesia. Apakah sudah ada research capaian festival market ini dan reboundnya gitu kan, atau impact-nya kepada produk PT Pegadaian? Mungkin bisa disampaikan di forum ini, Pak. Ya, baik, makasih Mas Aan. Jadi kalau kita melihat impact-nya seperti apa, yang kita lihat itu efeknya adalah efek domino yang kita harapkan dari kegiatan festival ini. Karena kalau kita berbicara festival di sini, yang hadir di sana itu dari semua strata, dari semua golongan yang ingin melihat, atau mungkin bisa jadi orang itu adalah penasaran seperti apa sih modelnya festival ini yang akan dilakukan, yang sekarang temanya apa sih, yang akan dipamerkan modelnya apa sih gitu. Nah, ini tentunya kita harapkan efek dominonya adalah begitu orang di sana nanti bisa jadi bahan omongan. Istilahnya gini, saya akan bandingkan itu kalau saya dalam model publikasi tentang produk baru Pegadaian, tentang apa itu yang dilakukan oleh Pegadaian hal baru, misalkan sudah digital dan sebagainya, itu kalau saya hanya masang billboard, dia hanya dilihat orang dan itu sudah jamak itu kan, sudah umum, orang nggak tertarik lagi. Tapi kalau orang adanya ya festival, dia akan mendatangi di sana, kemudian tiba-tiba saya melihat ini, saya berusaha ikut di sini, kenapa? Saya different pastinya gitu. Yang lain misalkan pamernya custom face dan kemarin motor dan sebagainya, pasti yang dilihat di situ adalah yang paling aneh itu apa? Salah satunya yang paling aneh adalah, loh, kopinya Pegadaian kok ada di sini, ngapain? Nah, ya, ini kan jadi daya tarik juga, itu jadi orang penasaran. Karena dalam bidang marketing itu yang dilihat orang itu adalah sesuatu hal yang beda.
Dan itu yang kita lihat. Di mana ada kerumunan masyarakat, kita berani tampil beda di sana, pasti kita akan jadi pusat perhatian. Yang jadi pusat perhatian itulah yang istilahnya akan kita jadi ngikut-ngikut juga ini Gusti Kanjeng Ratu Nyun Sewu ini. Istilahnya kita ngikut-ngikutan jadi seorang seniman juga. Ya kan? Jadi di mana istilahnya empan papan gitu ya. Mohon maaf ngapunten kalau saya orang Jawa Timur kadang bahasanya agak kasar. Jadi saya di situ empat papan. Oh, dilihat di sini orang datang Pegadian, ini apa yang harus saya lakukan? Ini modelnya seperti apa? Saya harus siap beberapa opsi untuk mengkomunikasikan keberadaan Pegadian. Ini yang saya sampaikan tadi, istilahnya adalah efek domino, bagaimana saya menyampaikan bahwa Pegadian itu sudah melakukan transformasi, sudah melakukan perubahan. Kalau dulu orang Pegadian itu diajak rapat, itu contohnya itu, berarti duduknya paling belakang itu orang Pegadian. Gitu. Kalau sekarang sudah mulai PD-nya sudah muncul bahwa kita itu bekerja bukan karena gade terus orangnya itu orang susah, enggak. Ternyata yang memerlukan pendanaan, memerlukan investasi itu sekarang di Pegadaian sudah tersedia. Nah, jadi itu Mas Aan. Jadi yang kita harapkan efeknya adalah satu efek domino. Efek dominonya apa? Saya mulai ada regenerasi nasabah, orang-orang dari kalangan yang istilahnya penghobi model custom face, jadi sudah tahu Pegadian, meskipun secara langsung saya komunikasikan ini loh Pegadian, tapi lewat Tegade Coffee and Go-nya yang punya kopinya. Kopinya punya siapa sih ini? Oh, punya Pegadian punya kopi ya. Jadi bahan omongan orang untuk lebih istilahnya penasaran, lebih tahu lagi Pegadian itu isinya apa aja sih sekarang. Kok ini makhluk tinggalan Belanda ini kok masih hidup sih sampai sekarang, kira-kira apa sih yang dilakukan? Kan gitu. Jadi bukan kita mau melakukan perubahan bahwa Pegadian itu bukan identik dengan tempatnya orang susah gitu. Kalau dulu kan Pegadian tahunya identik orang dengan susah. Ya kan? Kalau anak istilahnya sampai guyonannya kayak gini, kalau anak manusia, anak-anak itu pengen pinter disekolahkan ke sekolahan, ke universitas. Kalau barang pengen pinter sekolahkan Pegadian, itu kan istilahnya juga sudah berubah gitu loh. Nah, inilah yang kita harapkan, Mas. Memang tentunya saat ini kalau kita hanya berharap dengan cara-cara konven menyajikannya Pegadian, istilahnya ikut nimbrungnya, saya rasa sekarang juga nasabah kita pasti berkurang, nggak akan bertambah. Bahkan sekarang nasabah Pegadian itu kurang lebih sudah aktif itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 18 jutaan orang. Dan itu kan termasuk salah satu dari efek domino mengapa kita istilahnya ngopeni dan festival itu mulai dari awal sampai 4 tahun ini kenapa kita berharap segitu. Secara nggak langsung saya juga ada istilahnya simbiosisnya mutualisme nih dengan teman-teman yang ada di Jogja Festival. Seperti itu Mas Aan. Terima kasih Pak Yudi Sadono. Dengan demikian maka berakhir sudah sesi diskusi pada pagi hari ini ekosistem dan festival market di Jogja Festival Forum Expo 2021. Terima kasih untuk narasumber Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Yudi Sadono, Senior Vice President Jaringan dan Operasional PT Pegadian, dan juga sedianya hari ini harusnya diskusi ini juga akan menghadirkan Bapak Gari Nugroho selaku sineas. Namun karena sesuatu dan lain hal yang mendadak, Pak Gari Nugroho secara teknis belum bisa bergabung kepada kita. Ada beberapa hal yang akan saya rangkum ya. Yang pertama memang membangun ekosistem membutuhkan beberapa tahapan dan kolaborasi. Ya. Jadi tidak bisa berbicara festival sebagai satu entitas masing-masing gitu. Tapi berbicara festival sebagai bagian dari ekosistem. Diperlukan strategi promosi bersama, strategi pemasaran bersama, strategi pengembangan platform dalam hal ini Jogja Festival, dan kemudian bersama-sama seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku bisnis, media, komunitas, pegiat festival, pekerja event, pekerja kreatif, akademisi, bersama-sama menopang tumbuh kembang ekosistem festival, khususnya dalam hal ini di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian hal yang paling penting adalah rekan-rekan pegiat festival, pekerja event,
dan seluruh entitas yang tergabung di ekosistem festival ini tidak boleh merasa lelah atau kalah ya, menghadapi situasi pandemi. Jadi harus mampu beradaptasi, harus mampu memunculkan ide-ide kreatif dan aspek strategis lainnya untuk menjaga asa ekosistem festival di daerah istimewa Yogyakarta ini tetap ada. Dan kenapa kita kemudian tidak boleh kalah oleh keadaan ini? Sekali lagi rekan-rekan jangan pernah takut menghadapi masalah, karena ada PT Pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Demikian saya selaku moderator Aan Fikrian mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan hadirin yang sudah bergabung baik daring ataupun luring. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Santi Zaidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus sekali lagi yang ada di studio untuk moderator kita Mas Aan Fikrian. Terima kasih yang sudah menutup Simposium 3 dengan sangat baik ya. Semoga nanti mendapat support penuh dari Pegadaian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk seluruh pembicara juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, kemudian juga Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Yudi Sadono, terima kasih. Kemudian untuk banyak pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara kita pada kesempatan kali ini. Jogja Festivals Forum and Expo 2021 dapat terselenggara atas kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Ambarukmo Group, Pekerja Event Jogja, The Gade Cafe and Gold, serta seluruh pihak yang sudah memberi dukungan. Terima kasih banyak. Setelah ini hadirin bisa mengikuti talkshow 1, Realitas Virtual, dan untuk informasi lebih lanjut bisa diakses di www.jogjafestforumexpo.com atau di Instagram @jogjafestival. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Saya Santi Zaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.